Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pembinaan kompetensi mengajar komponen dalam RPP. Kami beranggotakan itu pertama Dani Ilham Fadilah, Muhammad Rizky, Tasya Tatakulandari, Aulia Fariha. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas ada 5 yang kami akan bahas. Yang pertama ada pengertian dan tujuan RPP, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP, unsur-unsur pokok dalam RPP, komponen-komponen RPP, format dan model RPP. Yang pertama ada pengertian dan tujuan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Jadi, RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan RPP adalah yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Ilham Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi RPP. Nah, apa sih fungsi RPP? Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini tuh fungsi RPP agar guru itu dalam mengajar dia tidak kagok apa yang mau diajarkan. Jadi dia memiliki buku pedoman gitu, memiliki arahan dari RPP tersebut. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat RPP. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada 8. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, emosi, kecepatan belajar, dan lingkungan peserta didik. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inspirasi, semangat belajar, dan keterampilan belajar. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan dan tulisan. Yang ketujuh, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, yang terakhir, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasikan secara terintegrasi
sistematis dan efektif sesuai situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Lalu yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Lalu yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fariha akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Yang pertama ada memperhatikan perbedaan individu peserta didik, yang kedua bersifat fleksibel, yang ketiga mendorong partisipasi aktif peserta didik, yang keempat mengembangkan budaya membaca dan menulis, yang kelima disusun untuk setiap kompetensi dasar, yang keenam memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP, yang ketujuh ada keterkaitan dan keterpaduan, yang kedelapan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Lalu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran yang berisikan tentang nama pelajaran, kelas, semester, dan jam pertemuan. Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator-indikator yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga ada materi pokok beserta penjelasannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka untuk memenuhi kompetensi dan indikator-indikator yang telah dibuat. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara nyata, yang mana kegiatan siswa berinteraksi dengan materi pelajaran untuk menguasai kompetensi-kompetensi dan indikator-indikator. Lalu yang kelima ada alat dan media. Selain ada materi pokok dan kegiatan pembelajaran, harus didukung juga dengan adanya alat dan media. Alat itu gunanya untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar dan sebagai sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada penilaian dan tindak lanjut. Penilaian ini digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa. Nah, dari hasil penilaian ini perlu ditindak lanjut dengan hasil penelitian gimana siswa itu di dalam kelas apakah mampu menguasainya atau tidak. Kalau tidak, akan diadakan tindak lanjutnya yaitu evaluasi. Saya Tasya Toto Kulandari ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini terdapat komponen-komponen RPP. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang terdiri dari satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Dan yang kedua ada standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu, yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi pembelajaran, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu, yaitu alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedelapan, metode pembelajaran,
digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran tercapai sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan belajar yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesepuluh, penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses, dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Dan yang terakhir, ada sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian dari kelompok 5. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.